Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram dimanapun berada, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Dari satu nikmat berpindah ke nikmat yang lain, dari satu nikmat kemudian kita merasakan nikmat-nikmat berikutnya, terus sampai detik ini. Bahkan suasana saat ini berbeda dengan suasana sebelumnya. Saat ini kita berada di bulan Ramadan yang merupakan momentum terbaik untuk kita bisa menghadirkan investasi akhirat kita. Maka mudah-mudahan dari pencerahan ini nanti kita akan menjadi semangat beribadah, semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini semua amalan yang dilakukan seorang hamba akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam semua sisi kehidupan, sehingga bila mana kita mampu meneladani beliau, insyaallah kita akan bisa membersamai beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Para pendengar yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini adalah tentang Ramadan. Waktu yang sangat tepat untuk kita berinvestasi. Subhanallah, kehidupan manusia tentu penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Sehingga kita tahu bahwasanya dalam kehidupan keseharian kita, manusia itu terkadang bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Maka dalam kondisi seperti ini, karena manusia tidak bisa selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cintanya dengan hambanya, diberikan ruang, diberikan waktu untuk bisa melakukan ibadah-ibadah terbaik, sehingga bisa menutup, menambal kekurangan-kekurangan yang dia lakukan pada hari-hari atau pada bulan-bulan sebelumnya. Karena itu bulan Ramadan adalah merupakan sayyidus syuhur. Di dalam satu hadis disebutkan bulan yang paling utama. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena selalu saya sampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini yang sementara saja, yang kehidupan kita hanya 60-70 tahun kata Rasul SAW, kita menginginkan kebahagiaan. Kita ingin memperbanyak investasi. Bagaimana dengan kehidupan akhirat yang sekali di akhirat atau sehari di akhirat itu sama nilainya dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Maka tentu seseorang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Maka untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu maka tentu perlu kita investasi. Tetapi yang kita investasikan itu bukan harta, bukan uang dalam artian tabungan atau dalam artian kita memperbanyak aset. Tetapi bagaimana kita menginvestasikan diri kita untuk melakukan ibadah yang terbaik dan sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Itulah makna doa yang sering kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan kepada hambamu ini kebahagiaan di dunia. Maka kebahagiaan dunia adalah menjadi idaman kita semua. Semua orang, tidak ada yang menginginkan kesedihan, tidak ada yang menginginkan kecelakaan, ya. Tetapi semua kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Tetapi akhirat pun demikian. Kita juga minta kepada Allah agar akhirat pun kita mendapatkan kebahagiaan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu, maka perlu kita investasi kebaikan sebanyak-banyaknya. Apalagi bulan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagaimana bonus. Ya, nah kita harus berbicara bonus. Ya, supaya apa? Supaya kita semangat. Orang kalau melakukan satu kegiatan dapat bonus, maka dia akan semakin semangat untuk melakukan ibadah. Saya teringat Mbak Penti dengan para
olahragawan yang memenangkan di Olimpiade itu dapat langsung bonus sekian miliar, maka tentu ini menginspirasi semua orang untuk menginginkan kemampuan yang sama, berlatih bersama untuk bisa mendapatkan kemampuan skill bisa memenangkan di cabang olahraga itu. Maka hal yang sama dengan ibadah kita, Allah memberikan bonus yang luar biasa bagi siapapun yang beribadah di bulan ini. Apa bonusnya? Rasul SAW di antara sekian banyak bonus di bulan Ramadan ini agar kita benar-benar memperbanyak ibadah untuk kita investasi akhirat adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan ini, sudah mulia sebulan penuh, tetapi ditambah lagi kemuliaannya oleh Allah SWT dengan diberikan bonus yang luar biasa. Apa itu? Di dalamnya ada satu malam yang bila mana seorang hamba itu beribadah dengan baik, beribadah dengan tulus, dengan khusyuk, maka dia akan mendapatkan nilai pahala lebih baik daripada beribadah 1000 bulan lamanya. Pertanyaan saya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adakah di antara kita yang mampu beribadah 1000 bulan? Siapa di antara kita yang bisa optimal, maksimal melakukan ibadah 1000 bulan? 1000 bulan itu kalau kita hitung, ya, kita kalkulasikan, maka menjadi sekitar 83 tahun. Maka kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Siapa di antara kita yang mampu beribadah 83 tahun? Mohon maaf, saya sendiri tidak mungkin mampu. Kenapa? Usia kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Kalaupun misalnya ada di antara para pendengar yang sampai usianya 83 tahun, saya jamin tidak mungkin bisa beribadah 83 tahun secara kontinu. Kenapa? Karena kita manusia ini berproses. Dari lahir, kemudian kita menjadi balita, kemudian kita menjadi anak-anak. Itu belum menjadi mukallaf. Belum terbebani kita oleh kewajiban-kewajiban dari Allah SWT. Barulah kita menjadi wajib atau mukallaf bila mana seorang laki-laki itu sudah akil balik atau perempuan akil balik. Kapan akil baliknya? Kebanyakan kita laki-laki itu sudah sampai usia 15 tahun atau ditandai dengan mimpi basah. Atau perempuan dengan datang menstruasinya. Bayangkan, ada orang 83 tahun, itu sudah dikurangi percuma 15 tahun. Berarti sudah banyak kurang ya. Belum lagi kita, saudaraku, kalau kita ingat masa muda kita dulu, rata-rata kita masa muda, masa remaja itu masa-masa kita nakal. Saya teringat, kalau kita dulu di usia-usia yang sekarang ini masuk 40 tahun, ada masa-masa di saat kita remaja dulu ada permen Benson itu. Jadi kalau kita belanja itu beli Benson. Kadang-kadang kita ambil 5, kita bilang 2. Ini biasa Mbak Penti ketahuan. Sehingga dia ketawa, memang seperti itu. Atau mohon maaf, beli makan pisang goreng. Bu, Bi, katanya 5 dia makan. Dia bilang 2, Bi. Ini rata-rata seperti itu. Belum lagi sholatnya kita, mohon maaf, jarang yang istiqomah. Belum lagi ke pengajian, belum baca Quran. Sehingga hampir tidak ada ruang untuk kita benar-benar bertakarrub kepada Allah SWT. Sehingga kita bilang, mungkin kalau sudah menikah baru kita rajin ibadah. Coba kita tanya diri kita sendiri, hadirin Allah. Setelah kita menikah rajin ibadah apa tidak? Ternyata benar. Kita rajin ke masjid sebelum sah menjadi suami istri. Karena proses pengambilan wali agak rajin menjadi pengantin itu. Tetapi begitu sudah selesai akad, mulai terpikirkan bagaimana kita menghidupi pasangan, bagaimana kita beli kebutuhan dan sebagainya. Siang malam kita habiskan waktu, energi kita untuk mencari rezeki. Sehingga kita kurang fokus ibadah. Terus sampai anak-anak kita besar, Masya Allah, semakin besar, semakin banyak kebutuhan, kita hujan angin cari uang. Walhasil kita bilang, nanti kalau anak-anak sudah menikah, insya Allah kita akan rajin ibadah. Hebat, anak-anak sudah menikah, pintarnya anak sekarang. Begitu lahir anaknya, dia bawa anaknya ke ibunya atau ke bapaknya. Bu, ini cucumu, Bu, pelihara cucumu. Hebat anak-anak sekarang. Sehingga kita yang jadi orang tua, kalau kita nggak berpikir investasi akhirat, logikanya apa yang menjadi modal kita untuk bisa bahagia di akhirat? Kalau kita disibukkan dengan dunia, semua kita sibuk. Tetapi wahai para orang tua, silakan Anda cintai, sayangi cucu. Tetapi jangan gara-gara cucu kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Lupa wiridnya.
Idealnya kalau kita sudah tua, mohon maaf, assalamualaikum, assalamualaikum, khusyuk, zikirnya panjang-panjang. Ini cucunya langsung ambil cucunya, nggak pernah lagi zikir kepada Allah. Sampai tua kita seperti itu. Maka subhanallah, ini adalah kasih sayang Allah buat kita semua. Diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang di sini kita bisa investasi kebaikan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh ada sibuknya, silahkan. Tetapi karena ini momentum terbaik, maka tentu kita harus pilih-pilih, dan mari kita memanage kesempatan ini, waktu kita, dengan memperbanyak kebaikan. Sehingga kalau misalnya kita ke kantor atau berusaha biasanya sampai zuhur, sekarang begitu jam 11 sudah pulang, kita bersiap-siap ke masjid, mempersiapkan mushaf Al-Quran untuk kita baca, dan terus begitu seterusnya, sehingga ada lebih banyak kebaikan yang kita hadirkan di momen-momen seperti ini, karena ini bulan yang spesial sekali. Sebagai demikian, Mbak Penti sebagai mukaddimah untuk menjadi diskusi kita nanti. Iya, ini luar biasa sekali. Jadi di dunia saja yang hanya sementara, kita investasi mati-matian, beli emas, ada duit sedikit dapat THR beli emas begitu. Apalagi untuk kehidupan yang kekal, yang abadi. Seharusnya investasi kita lebih banyak lagi ya Pak Tuan Guru ya. Siap. Oke, silakan yang ingin bergabung langsung saja. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak biasa lah, Joni. Bapak biasa. Oh, Bapak Joni. Oke, Bapak Joni, bukan Bapak biasa, nggih? Iya, betul. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Tuan, langsung aja tutup poin. Kalau kita, bagaimana hukumnya kita wudhu di dalam kamar WC, kamar mandi, kalau gimana Pak Tuan Guru hukumnya? Sah apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Pak Tuan Guru, di jalan kan ada penghalang-halang di jalur yang jalan yang sudah mulus, dipasang-pasangin beton kayak gitu kan, kita merasa kita sakit hati ya. Polisi tidur ya? Polisi tidur. Itu kadang-kadang menyakiti perasaan orang yang orang jalan itu Pak Tuan Guru. Kecuali di gang wajar, maklumi kalau di gang anak-anak. Kecuali jalan sudah mulus Pak Tuan Guru, dipasang itu menyakiti hati. Apa yang masang itu berdosa terus itu. Setiap orang jalan menyakiti hati orang. Nah, itu aja Pak Tuan Guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit hati nanti juga jawab Pak Tuan Guru ya, apa hukumnya yang sakit hati melewati itu. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi di mana? Oke, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradigi Pak Tuan Guru, dalam surat Al-Fatihah ayat seberapa sana itu, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu kan firman Allah Pak Tuan Guru. Iya. Masa seperti itu? Mohon penjelasan Pak Tuan Guru, gimana yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil, di GMS sudah, di line telepon yang lain sudah. Sekarang kita YouTube channel kita ambil ya. Dari Muhammad Fatih, Assalamualaikum Pak Tuan Guru, izin keluar tema. Sejak kapan kita boleh melaksanakan sholat jenazah goib terhadap keluarga kita yang meninggal di tempat yang jauh? Dan sampai kapan sholat goibnya? Sampai kapan sholat goib boleh dilaksanakan terhadap jenazah itu? Itu pertanyaan Pak Tuan Guru. Silahkan, 3 pertanyaan. Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Yang pertama Pak Joni di Udayana. Bagaimana hukumnya wudhu di WC? Prinsipnya tidak ada batasan tempat mau wudhu di mana. Yang penting tempat itu suci, tempat itu bersih, ya. Bahkan mohon maaf, di WC misalnya kalau memang di situ ada pembagian, ya, ada tempat khusus untuk kloset, kemudian di sampingnya itu ada keran, tidak ada masalah untuk berwudhu di situ. Yang penting dipastikan bahwasanya tempat itu bersih, ya, tempat itu bersih, karena tidak ada yang menjadi halangan untuk seseorang itu berwudhu, ya.
asal dia tidak ada hal-hal yang memang mencederai wudhunya, misalnya airnya kurang dari 2 kulah misalnya, atau airnya najis. Nah itu yang tidak boleh. Selama airnya cukup, kemudian tempat yang dia gunakan, tempat wudhu itu dipastikan tidak ada, mohon maaf, kotoran-kotoran najis, maka masih dibolehkan dan itu sah wudhunya secara fikih syar'i ya. Tetapi idealnya, karena ini ibadah, maka pastikan bahwasanya kalau bisa gitu ya, kalau ada tempat yang lain, misalnya di luar sana ada tempat yang khusus untuk wudhu, karena kita kadang-kadang ada rumah yang memang sengaja dibuat, didesain ada musola tempat wudhu, lebih baik wudhu di situ ya. Jadi saya memberikan peringatan bahwasanya kalau itu emergensi sifatnya, karena memang tidak ada lagi tempat yang lain, maka secara hukum fikih dia masih sah ya, wudhu yang dia lakukan tidak ada masalah. Tetapi dari sisi etika, karena kita ini berbicara ibadah, maka idealnya tidak ada hal-hal yang meragukan kita di dalam melakukan ibadah. Seperti itu Pak Joni ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penghalang di jalan. Memang kita serba dilematis ya. Satu sisi kita dituntut untuk menjadi cerdas berkendara. Cerdas berkendara itu artinya kita harus tahu hak-hak pengendara, juga hak orang yang di jalan atau hak orang yang di sekitar perjalanan. Jadi ada hak-hak mereka. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang punya motor, kemudian kita asal saja jalan, knalpotnya tinggi dan lain sebagainya. Ini juga tidak diperkenankan. Sehingga bila mana kita semua ini paham, tahu apa yang menjadi hak masing-masing, maka tidak akan ada yang kita sebut dengan penghalang jalan. Ketahuilah dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan untuk membuat penghalang ya, karena itu justru membuat banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 tingkatan. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajat iman itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah daripada tingkatan iman itu adalah menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi orang di perjalanan. Sehingga bila mana ada hal-hal yang menghalangi, merintangi seseorang, apakah duri atau bebatuan atau mungkin pecahan-pecahan gelas dan lain sebagainya di jalanan, itu kita ambil, kita bersihkan, maka itu adalah bagian daripada keimanan dan itu juga masuk di antara hitungan iman walaupun itu rendah. Maka sebenarnya jalan itu tidak perlu kita buat skat, apalagi sampai ada membuat bahasanya polisi tidur. Kalau memang itu adalah jalan besar, apalagi ya, seringkali itu jalan besar juga dibuat seperti itu. Nah ini tidak boleh juga ya. Maka yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita mencerdaskan bukan hanya masyarakat secara umum, tapi terutama pengguna jalan. Ya, ini adik-adik kita, anak kita ini kadang-kadang tidak tahu cara di dalam berkendara, asal berkendara. Ini juga tidak baik ya. Jadi tidak perlu sebenarnya ada penghalang, walaupun di gang sekalipun sebenarnya. Kenapa? Karena paling tidak mengganggu. Kita sudah jago jalannya gitu ya. Tahu-tahu sok tersandung dengan bebatuan dan lain sebagainya, dan itu bisa berakibat tidak baik ya bagi orang-orang tertentu yang tidak siap dengan, apalagi kalau perjalanannya malam hari misalnya, atau dalam kondisi hujan misalnya, sementara itu tertutup. Kemudian itu ada penghalang, saya pikir itu akan mengganggu jalannya seseorang. Karena itu kami menjadi tugas kami semua, apalagi membantu kepolisian terutama ya, untuk mencerdaskan para pengendara supaya benar-benar taat patuh aturan di jalan, menggunakan helm misalnya, atau harus lengkap surat menyuratnya. Kemudian yang paling penting adalah berkendara sesuai dengan kecepatan. Jadi jangan sampai di jalur lambat dia harus cepat, atau di tempat yang keramaian dia harus menggunakan speed yang cepat. Ya, demikian. Kalau yang gedek gimana Tuan Guru? Yang gedek dengan Iya, tentu itu namanya kecewa, gondok ya, atau namanya sakit itu pasti. Tetapi yang namanya sakit hati itu selalu tidak baik ya, siapapun.
Jadi kalau kita harus sikapi hidup ini sebenarnya harus lebih enjoy. Karena kita kalau menyikapi apapun itu dengan hati yang sakit, maka kita yang sakit. Ya, tetap akan sakit dan itu akan mempengaruhi pada diri kita. Ya, orang yang disakiti justru santai saja jalan, kan begitu. Nah, lebih baik kita mencoba untuk mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, ya. Jadi saya pikir lebih banyak menggunakan pendekatan spiritual. Kalau saya misalnya zikir, astagfirullah gitu ya. Kenapa begini? Daripada nanti menyimpan dendam, kusumat, kemudian sakit hati, dan itu akan berpengaruh kepada psikis kita sebagai seorang pribadi, ya. Oke. Kemudian dari Pak Junaidi di Praia Timur. Ya, Pak Junaidi di Praia Timur. Ini adalah konkretnya seseorang hamba di dalam beribadah di dalam minta pertolongan. Yang pertama dari ayat yang dibaca, iya karena Abu dua iya karena stain, itu menunjukkan bahwasannya yang memiliki hak untuk kita sembah itu hanya Allah SWT. Selain Allah itu tidak boleh. Karena itu Allah SWT di dalam Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dia ibadah. Maka tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah pastikan kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Ya, jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah engkau menyembah Allah sampai benar-benar kamu yakin. Ya, sehingga kalau kita sudah yakin, maka penghambaan kepada Allah itu tidak ada yang terasa berat. Ya, tidak mungkin sulit kita lakukan, tidak mungkin kita riak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha melihat, Allah selalu mengawasi, sehingga kita melakukan ibadah itu benar-benar terbaik. Ya, jadi jangan sampai kita ibadah dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga makanya perlu tata tertib, istilahnya aturan-aturan, ya, menggunakan pakaian terbaiknya, kemudian sudah berwudu sebelumnya, kemudian tempatnya juga sudah bersih, suci dan lain sebagainya. Supaya apa? Hadir rasa nyaman di dalam beribadah. Maka yang kedua adalah iyyaka nasta'in. Jadi yang pertama yang berhak untuk disembah dalam kehidupan ini adalah Allah SWT. Yang kedua yang berhak untuk kita meminta pertolongan dan bantuan itu hanya Allah SWT. Sehingga kita tidak perlu lagi mengharap dari manusia misalnya. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Yang kuat itu, yang maha kuat, yang memiliki segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini adalah yang pertama Allah memiliki hak untuk disembah, yang kedua Allah juga memiliki hak untuk kita memintakan pertolongan kepadanya. Nah, yang kedua adalah apa? Ibadah dulu barulah kita minta, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba ini tunjukkan dulu komitmen kita kepada Allah. Jangankan kita kepada Allah, sama teman juga begitu. Masa minta-minta terus? Ya, kalau saya minta sama Mbak Penti nggak dikasih, tapi kalau sudah menunjukkan kepedulian, kalau saya sudah menunjukkan ketulusan, siapapun ya, sama tetangga, sama teman, sama sahabat, harus kita menunjukkan loyalitas, dedikasi yang tinggi dulu, barulah kita minta. Ini jangan kita minta-minta terus. Sudah begitu nggak dikasih protes. Sekarang harus tanya dulu diri kita, Anda sudah ibadah belum? Anda sudah menghadirkan prinsip-prinsip yang diminta oleh Allah apa tidak? Jadi janganlah kita selalu menyalahkan outsider dalam kehidupan kita. Bagaimana kritik itu juga kita harus bangun terhadap diri kita. Jangan-jangan kita yang belum baik, kita yang belum lurus, kita yang belum sempurna, sehingga kita harus sempurnakan diri kita, barulah kita meminta sesuatu kepada Allah SWT. So demikian. Kemudian yang ketiga seputar sholat goib, kapan dilaksanakan, kemudian sampai kapan sholat goib boleh dilaksanakan terhadap jenazah. Ya, pertama untuk sholat gaib itu kita lakukan begitu kita mengetahui beritanya bahwasanya saudara atau teman atau kerabat kita meninggal dunia. Ya, jadi begitu kita dengar, dikasih tahu, diinfokan misalnya, ya tidak harus langsung, tetapi ya dari persiapan itu sudah bisa kita lakukan di situ. Kemudian tentu melakukannya sholat gaib itu ya karena ini sholat sunnah gaib, dan seperti layaknya kita sholat jenazah kita lakukan sekali, ya. Jadi batasannya itu sekali. Begitu kita mendengar sudah kita lakukan, maka selesailah waktu kita untuk melakukan sholat gaib. Jadi tidak harus berturut-turut terus sholat gaib, karena yang dituntut untuk sholat
Yang secara terus-menerus itu yang datang waktunya itu adalah sholat wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah seperti sholat gaib itu hanya disyariatkan di saat ada orang yang meninggal dan meninggalnya itu tidak hadir alias dia memang posisinya gaib. Sehingga kita begitu mendengar orang ini sudah meninggal, maka kita bisa mengambil posisi untuk melakukan sholat gaib dimanapun saja. Makanya ada orang yang mohon maaf bisa sholat gaib di kuburnya. Misalnya dia terlambat datang, orang sudah pemakaman, sementara beliau belum sholat, misalnya Al-Mukarramun itu, begitu dia dengar atau begitu selesai pemakaman, baru dia datang ke pemakaman itu, dia sholat gaib. Maka selesailah setelah itu, selesai sekali salat gaib maka selesai waktunya. Jadi kita tidak bisa mengulang-ulang untuk melakukan salat gaib. Jadi salat gaib itu sekali, kemudian dilakukan di saat kita mendengar informasi itu, atau toh misalnya kalau kita belum persiapan karena mungkin kondisi kita belum suci atau pakaian kita belum siap dan sebagainya, nggak ada masalah. Tidak mesti harus begitu mendengar langsung salat gaib, tidak. Begitu kita sudah dengar, oh iya nanti saya salat gaib, ya kan? Jadi nanti itu tidak ada batasannya selama belum melakukan sholat itu. Baru setelah kita siap, baru kita sholat gaib. Jadi tidak harus misalnya begitu mendengar langsung, sangat tergantung kepada kondisi kita. Apakah kita sudah siap atau tidak ya? Demikian. Oke, kita terima lagi di line telepon kami. Silahkan Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa ini? Di Lombok Timur ini Mbak Pente. Dengan Bapak siapa Pak? Kenzo. Dengan Kenzo Lombok Timur. Silahkan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan saya Pak Tuan Guru. Kiring. Apakah berdosa kita kawin diam itu Pak Tuan Guru? Ya saya kan 3 kali menikah nih Pak Tuan Guru. Jadi kawin kedua itu diam-diam. Setelah kasih tahu kita rahasianya dong. Tahu istri kedua pertama, terus kawin ketiga baru saya sudah selesai kawin baru saya kasih tahu istri yang kedua gitu Pak Guru. Oh gitu. Berdosa atau tidak gitu. Tapi kan kita sudah jujur Pak Guru udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kebanyakan katanya lebih baik belakangan mengaku katanya begitu orang. Lebih baik minta maaf. Muzakarah Ramadan, halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Kepang. Oke, Pak Mokarinansa silakan. Pak Mustaqim. Oh, Pak Mustaqim. Pak Guru, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mustaqim? Ada 2 hari tentang di RRI Bapak Kang Guru. Mokarinansa salah ini. Oke. Kang Guru ampura yang nunas anunya salat haja sajud berapa anunya yang abdalnya lah berapa rakaat Bapak tuh. Apa itu? Apa? Pak Mustaqim ulang pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sholat hajat Pak Tuan Guru ya. Sepertinya sholat hajat berapa rakaat minimal dan maksimal. Sepertinya itu. Satu pertanyaan kita ambil dari YouTube channel dari Abi Muzayin Al-Hafiz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Tuan Guru bertanya, kita sholat 5 waktu hanya butuh sekitar 5-10 menit. Sedangkan bekerja sehari berjam-jam untuk berinvestasi akhirat. Apakah bekerja bisa dikategorikan investasi untuk akhirat? Itu pertanyaan dari Abi Muzayin. Silakan 3 pertanyaan Pak Tuan Guru. Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Yang pertama dari Pak Kenzo di Lombok Timur. Kaitannya dengan izin untuk menikah kembali, apakah itu harus dilakukan sehingga bila mana orang tidak melakukannya itu berdosa atau tidak? Kalau seorang suami mau nambah istri, kan begitu yang dilakukan oleh Pak Kenzo. Jadi bukan menjadi persyaratan untuk meminta izin, ya tidak harus. Artinya bukan menjadi syarat. Syarat itu kalau misalnya tidak berarti kan gugur atau rusak nikahnya, tidak. Jadi bukan menjadi syarat. Tetapi alangkah baiknya, idealnya karena kita membangun rumah tangga ya. Jadi alangkah baiknya sekiranya istri yang tua itu tahu ya. Masalah
dia mau siap atau tidak, menerima atau tidak, memang yang namanya perempuan saya pikir sama ya, tidak ada perempuan yang menerima. Tetapi kalau memang itu sudah jodoh ya, kalau itu sudah jodoh saya pikir semuanya akan menyesuaikan ya. Karena saya juga tidak bisa menjelaskan kalau yang begini, karena belum melakukannya gitu. Jadi belum pengalaman gitu, tapi tidak ada syaratnya. Ya, jadi kalau ada orang yang memang Masya Allah nikah tidak ada syaratnya. Tetapi alangkah baiknya dia memberitahu ya, jangan sampai ada masalah. Misalnya saya dapat informasi ada teman yang cerita, jadi pinternya si suami ini karena memang kaya ya, kaya semua, kalau nggak salah dia punya istri itu 4. Jadi setiap istrinya itu juga dapat rumah yang sama, mobil yang sama, dan mewah-mewah. Tetapi subhanallah, tidak ada satupun yang tahu di antara mereka ini. Barulah mereka saling tahu di saat suaminya meninggal dunia. Sehingga datang semua ya para istri-istri almarhum. Ya, ini juga jadi masalah karena bagaimanapun tidak memberitahu dari awal ya. Jadi idealnya silakan saja yang mau menambah itu, idealnya lebih baik memberitahu istri atau misalnya memberitahu keluarga-keluarga dekat supaya ada yang bisa memberitahukan kepada istrinya. Saya pikir demikian. Ella nggak berani panjang kalau Mbak Penti ini. Ya, bisa-bisa saya yang protes ini. Kemudian pertanyaan Pak Mustaqim di Kopang. Iya, Pak Mustaqim tadi masih agak kelinsut ya, artinya tidak terlalu jelas pertanyaannya apa itu sholat hajat atau sholat tahajud. Kalau sholat hajat tentu 2 rakaat ya, karena kita minta sesuatu kepada Allah, maka apa yang menjadi hajat kita minta, maka sholatnya hanya 2 rakaat saja. Usolli sunnatul hajati ya, rakaataini lillahi ta'ala. Jadi saya sengaja sholat hajat 2 rakaat karena Allah SWT. Setelah itu perbanyaklah hajat-hajat ya, hajat-hajat yang memang kita inginkan, silahkan. Kalau tahajud ya bisa minimal 2 rakaat ya, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Paling banyak sama witir menjadi 11 rakaat ya, itu tergantung kesiapan, kesanggupan masing-masing di antara kita. Sehingga itu adalah ranah sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Sehingga kalau kita mampu melakukannya, maka silahkan dilakukan, dan itu bisa memilih 2, 4, 6, 8 tergantung kesanggupan kita melakukannya. Kemudian yang ketiga dari Bang Muzayyin, kalau kita menimbang ya secara seksama antara atau waktu yang kita gunakan untuk ibadah yang khusus kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang di luar situ, mungkin kita katakan memang urusan dunia ini lebih banyak porsinya daripada akhirat. Pun demikian, walaupun kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk di dunia, yang penting jangan sampai kita melupakan kewajiban Allah. Itu semuanya menjadi ibadah. Karena itu di dalam satu hadis ya, saya berikan gambaran. Ada salah seorang sahabat yang mohon maaf punya fisik tinggi besar. Maka sahabat yang lain yang melihat orang ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau begini besarnya orang ini, alangkah indahnya, alangkah hebatnya bila mana tubuh yang kekar besar ini digunakan untuk pergi berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Maka Rasul SAW meluruskan pemahaman sahabat tadi. Apa kata beliau? In kana hadza kharaja yas'a liwaladihi sighar fahuwa fi sabilillah. Bila mana tubuh yang kekar, tinggi besar tadi digunakan keluar dari rumahnya, keluar untuk mencari rezeki yang dia gunakan untuk memberikan anak-anaknya yang masih kecil makanan, maka sebenarnya keluarnya dia mencari rezeki itu juga sama nilainya dengan berperang di jalan Allah. Artinya sama nilainya dengan ibadah. Kemudian in kana hadza kharaja yas'a li abawaihi al-kabirain. Kalau tubuh yang kekar tadi digunakan keluar mencari rezeki untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka nilainya juga sama dengan ibadah jihad fisabilillah. Termasuk bila mana tubuh yang kekar tadi dia gunakan keluar kharaja yas'a li nafsihi kafafan li nafsihi, dia
keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki supaya dia tidak merepotkan orang lain, supaya dia bisa menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, itu juga sama nilainya dengan ibadah. Ya, jadi sebenarnya ibadah ini luas sekali. Karena itu ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sangat kecil sekali porsinya. Salat, haji, puasa, zakat, hanya itu. Di luar itu semuanya bisa menjadi ibadah kata Rasulullah asal diniatkan untuk ibadah. Tetapi tentu yang kita lihat saat ini adalah bahwasanya porsi ibadah mahdhah walaupun sedikit itu sering justru kita tinggalkan. Yang terjadi kemudian misalnya, mohon maaf, kita ini mencari rezeki dari pagi. Subhanallah, tidak ada capek-capeknya, tidak ada lelah-lelahnya. Dari pagi jam 8 sampai jam 12. Tapi begitu azan, kok kita capek semua. Padahal untuk sholat itu hanya 4 menit. Tetapi kenapa kita kalau urusan azan, mulai kita sakit, mulai kita gatal, mulai kita lapar, mulai kita banyak alasan-alasan kita. Ini yang tidak proporsional. Seharusnya kita kerja untuk dunia silakan, tetapi jangan sampai kita melupakan kewajiban kita pada Allah SWT. Ya, ini yang sering terjadi. Jadi apa yang ditanyakan tadi bahwasanya walaupun kerja kita atau sholat kita hanya 5 menit, sementara kerja di luar itu sangat panjang sekali, semuanya itu bisa menjadi ibadah bila mana diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu risau bahwasanya insya Allah itu juga menjadi bagian dari pahala yang kita akan dapatkan hasilnya di akhirat kelak. Demikian. Masya Allah. Kalau begitu kita terima lagi. Assalamualaikum. Ya, terputus rupanya. Silahkan Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Waduh, sudah kecapean di kiri dan di kanan untuk bergabung ya. Halo Muzakarah Ramadan. Iya, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Halo. Iya, Muzakarah Ramadan, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kinanti nih Mbak Pensi. Oke, silahkan. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya. Apakah mandi siang hari atau sore hari itu tidak membatalkan puasa Pak Tuan Guru? Ya, itu aja pertanyaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzakarah Ramadan. Silakan dicoba lagi di telepon 646521. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sekali Dani Joni. Oh, dari Bapak. Iya. Yang minta izin tadi. Oke. Pertanyaan lagi. Iya, silakan Pak Joni. Di dalam sholat tuh Pak Tuan Guru deh. Ada disebut juga Nabi Ibrahim, spesial sekali juga disebut dalam sholat kan di tahiyatul awal atau tahiyatul akhir Pak Tuan Guru. Nah, spesialnya juga disebut Nabi Ibrahim dalam sholat. Apa maknanya itu Pak Tuan Guru? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari YouTube channel dari Tajwi Abidin. Pak Tuan Guru Tiang Abidin dari Getap. Bagaimana hukumnya menawarkan orang makan di luar Islam sedangkan kita lagi berpuasa atau sedang berjualan di warung seperti itu? Silakan Pak Tuan Guru. Menawarkan orang makan di luar Islam. Karena dia jualan, dia buka warung gitu. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Yang pertama Bunda Salihah Ibu Kinanti. Beliau bertanya tentang hukumnya mandi siang atau sore, apakah boleh dan membatalkan puasa atau tidak. Jelas mandi itu adalah anjuran, boleh sifatnya ya, karena mandi itu kebutuhan kita. Tetapi jangan setiap jam mandi, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau karena kehausan gitu mau mandi saja bawaannya, nah itu sudah niatnya beda. Ya, khawatir kalau kita mandi terus, apalagi kalau itu ada unsur karena ingin mendapatkan menghilangkan rasa haus, nah itu bisa memakruhkan ibadah puasa kita. Tapi secara umum mandi nggak ada masalah, ya. Mandi sesuai dengan kebutuhan, mau siang, mau malam, mau sore, mau menjelang berbuka nggak ada masalah, ya. Karena mandi adalah tadi kebutuhan karena kita ingin juga beribadah dalam keadaan terbaik kita.
setelah kita bekerja seharian ya, mungkin kita kepanasan atau mungkin sudah waktunya kita mau bersiapan untuk ibadah, silakan mandi. Nah, yang tidak diperkenankan, yang bisa memakruhkan itu bahkan cenderung membatalkan puasa kalau kita misalnya berendam. Ya, berendam misalnya di kolam renang. Apalagi kalau niatnya sambil nyelam minum air kan itu sudah jelas membatalkan. Tetapi sengaja dia berendam terus sepanjang hari. Nanti lagi bangun lagi berendam. Nah, itu dikhawatirkan ya, dengan cara seperti itu nanti ada masuk air. Kalau toh tidak masuk air karena niatnya itu adalah mengademkan diri, itu bisa menjadi makruh lama-lama ya. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan bagi nanti ya silahkan saja mandi seperti biasa gitu ya, nggak ada yang dibuat-buat ya, tidak ada tujuan-tujuan yang lain kecuali memang mau membersihkan badan, dan itu boleh dan tidak mengganggu puasa seseorang. Kemudian yang kedua dari Mas Joni, ya ini luar biasa pertanyaannya kaitannya dengan penyebutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah spesial sekali. Kenapa dikatakan spesial? Karena beliau adalah Abul Anbiya. Beliau itu Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi. Ya. Jadi semua ya kalau kita lihat keturunan-keturunan beliau itu kan nabi semua. Baik itu dari Yakub, kemudian juga dari keturunan langsung dari Ismail ke baginda Rasul SAW. Sehingga kalau beliau disebut di dalam tahiyat, ya itu menjadi salah satu penghargaan, karena memang Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan dengan baginda Rasul SAW, karena beliau baginda Nabi itu adalah keturunan langsung. Kalau kita ke atas itu kan dari Ibrahim, kemudian nanti ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dari Ismail ke Ibrahim alaihissalam, sehingga itu syariat yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya dikenal juga dengan salawat Ibrahimiyah, ya. Salawat Ibrahimiyah itu artinya ya tadi tentang kita baca setelah kita membaca tahiyat, kemudian itu ada salawat Ibrahimiyah, dan itu adalah anjuran yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW, karena ini adalah ibadah yang sifatnya langsung dari Allah, maka kita tidak bisa mengandai-andaikan kenapa tidak yang lain misalnya, kenapa tidak nabi yang lain misalnya. Kalau pertanyaan itu tidak bisa, karena memang ini sudah ada contohnya dari baginda Nabi SAW. Sehingga dalam sabda beliau disebutkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat atau cara saya salat. Sehingga cara baginda Nabi SAW seperti itu, para sahabat-sahabat juga seperti itu, tabi'in juga seperti itu, maka kita yang saat ini adalah umat baginda Rasul SAW juga melakukan yang sama sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian satu pertanyaan seputar yang menawarkan makan. Ya, jadi kalau ibu ini posisinya jualan makanan, ya kan? Beliau sendiri tetap berpuasa karena beliau seorang muslimah, tetapi karena memang di pasar itu kan banyak ragamnya, ada orang yang berpuasa, ada yang tidak, dan lain sebagainya, termasuk juga non muslim juga di situ ada. Apa hukumnya kalau kita menawarkan non muslim? Boleh-boleh saja, ya, karena dia kan memang tidak berpuasa. Yang tidak boleh itu adalah menawarkan orang yang berpuasa untuk makan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kalau ini adalah non muslim, sementara ibu jualan di situ, tidak ada masalah. Ini adalah bagian daripada cara kita bermuamalah satu sama lainnya, ya kan? Jadi tidak ada anjurannya, tidak ada aturan yang mengatakan haram, itu tidak ada. Jadi karena ini adalah satu kebaikan, ya prinsipnya karena dia keyakinannya non muslim, tentu tidak berpuasa, maka bagi dia ya makan menjadi sesuatu yang lumrah bagi dia. Maka karena kita berjualan, ya maka ya kita tawarkan, tidak ada masalah. Ya, itu namanya jualan. Jadi Anda berjualan di komunitas yang memang di situ ada orang yang berpuasa, ada yang tidak, ada yang agama-agama berbeda di situ, ya kan? Kita tidak bisa memilih orang yang belanja di situ, kecuali kita tahu di situ ada non muslim yang lebih banyak. Dan itu boleh, silakan saja, tidak ada masalah. Oke, kalau begitu kita terima lagi, silahkan Muzakarah Ramadan. Oke, kita terima GSM. Muzakarah Ramadan, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tanfir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan hamba Allah di Keramajaya. Iya, silahkan hamba Allah. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah uang buat istri dan anaknya gitu. Sementara anaknya ini butuh uang untuk bekal sekolah, itu juga buat untuk belanja makanan sehari-hari gitu. Tapi jika ditanya sama suami, maksudnya kalau istrinya minta uang itu dia selalu bilang dia tidak punya uang gitu. Dan apakah salah kalau ada seorang istri yang mengeluhkan keadaan seperti ini gitu, karena dia tidak tahu kemana lagi harus mencari uang untuk belanja kebutuhan kedua anaknya gitu. Itu aja Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau korek tapi saya ikut terharu dengarnya ya. Oke, ini satu pertanyaan kita ambil dari YouTube channel dari Siti Aminah. Pak Tuan Guru izin bertanya, apa hukumnya seorang saudara kandung yang diam-diam sendiri merampas harta orang tuanya tanpa musyawarah dulu dengan saudara-saudaranya yang lain? 2 pertanyaan saja Pak Tuan Guru, silahkan. Terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Pertanyaan dari hamba Allah tadi di Keramajaya kaitannya dengan suami yang tidak memberi nafkah. Saya ingin menyampaikan, wahai para suami, Anda beruntung memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak. Kenapa? Karena seorang suami bila mana dia sudah berkeluarga, atau istri juga demikian, maka semua yang dia lakukan itu adalah menjadi ibadah. Apapun yang dia lakukan, makanya ibadah yang paling lama itu adalah ibadah bagi mereka yang sudah menikah. Kenapa? Karena tutur kata, perilaku, perbuatan, apapun yang dia lakukan itu menjadi ibadah bagi seorang suami istri. Maka jangan sampai kita mendapatkan dosa dari sumber yang tadinya sudah baik untuk beribadah, ternyata itu menjadi sumber dosa. Bagaimana bentuknya? Ya tadi, ada seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Ketahuilah wahai para suami dimanapun berada, saya juga laki-laki dan kita semua wahai para laki-laki, ibadah yang terbaik itu adalah bila mana kita mencukupkan kebutuhan istri kita. Tidak ada yang bisa menandingi nilai ibadah mencukupkan kebutuhan istri daripada sedekah apapun namanya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, mudah-mudahan suami Anda mendengar ini, dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Di dalam hadis ini disebutkan sekiranya 1 dinar, itu bahasa Arab ya, taruhlah kita 1.000 uang kita, 1.000 rupiah yang kita berikan untuk ada orang yang mau memerdekakan budak hamba sahaya. Kemudian 1.000 rupiah lagi kita berikan juga untuk orang yang miskin. Kemudian 1.000 lagi kita berikan untuk orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Apakah dia pergi belajar menuntut ilmu atau pergi berperang. Dan 1.000 yang sama kita berikan untuk istri dan keluarga kita. Maka Rasul katakan yang paling besar nilai pahalanya adalah yang Anda berikan untuk istri dan keluarga Anda. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu harus benar-benar memprioritaskan keluarganya. Sehingga di dalam hadis disebutkan, bila mana laki-laki itu atau seorang suami sibuk, jangankan dengan kebiasaan yang biasa-biasa, pekerjaan biasa-biasa, dia sibuk dengan ibadah. Dia sibuk ibadah menelantarkan istri dan anak-anaknya, dia dosa. Bayangkan, dia ibadah, tetapi dia menelantarkan anaknya, dia tidak pernah mengurus anaknya, dia tidak pernah mau tahu tentang istrinya, tidak pernah memberi nafkah, sementara dia khusyuk ibadah sholat saja. Itu sholatnya salah. Bagaimana dengan seorang suami yang mohon maaf, tidak lagi ibadah tetapi dia menelantarkan istrinya, menelantarkan anak-anaknya? Maka tentu dalam hal seperti ini seorang istri bisa menuntut. Ya, kalau dulu di zaman Rasul SAW ada seorang suami yang mohon maaf tidak mau memberikan nafkah. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Rasul SAW, ya Rasulullah, saya punya suami pelitnya minta ampun, tidak mau memberikan nafkah kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Maka Rasul katakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki.
ambil secukupnya dari apa yang menjadi kebutuhanmu. Ambil saja, boleh. Jadi boleh seorang istri itu mengambil harta suaminya ya secara diam-diam. Asal itu merupakan kebutuhannya. Beda halnya dengan, mohon maaf, mengambil harta suami atau uang suami sementara suami sudah mencukupkan kebutuhannya. Jadi ini juga perlu saya luruskan, tidak ada kewajiban juga suami itu menyerahkan semua keuangannya kepada istri. Ini kadang-kadang Masya Allah, yang kerja suami, semua ATM-ATM-nya dipegang oleh istri. Sampai dia mau pergi keluar saja harus minta sama istri. Tidak boleh seperti itu. Suami tidak ada kewajiban seperti itu. Kewajibannya adalah memberikan kebutuhannya, mencukupkan kebutuhannya. Masalah uang suami itu mau lebih, mau berapa, itu adalah, ya itu milik suami. Karena suami juga punya keluarga, punya saudara, punya ibu, punya bibi, dan lain sebagainya. Masa kalau mau mengasih bibi juga harus minta? Ini kan agak ironis juga. Tidak seperti itu. Jadi kewajiban suami adalah mencukupkan kebutuhan istri. Ya, apalagi kalau suami yang baik, dia tahu kebutuhan istrinya berbanyak, semakin banyak pahalanya, kan begitu. Tetapi tidak harus mengambil semua pemasukan suaminya itu, bahkan dia tahu tetek bengeknya semuanya, itu tidak perlu. Jadi misalnya kalau kebutuhannya taruhlah sebulan 10 juta misalnya, Mbak Penti, dikasih 10 juta, suaminya punya uang 25 juta gajinya misalnya, udah itu urusan suaminya, ya. Tapi 10 juta yang penting sudah tercover setiap bulannya. Jadi saya pikir begitulah cara kita di dalam rumah tangga. Nah, istri kalau mengeluh silakan, kalau perlu misalnya datangi keluarganya, minta petunjuk kepada keluarga. Kalau memang masih bisa sadar, bisa baikan, itu saya pikir itu adalah kenikmatan. Tetapi kalau memang suaminya memang tidak bisa sadar, bahkan tidak mau bertanggung jawab, maka istri juga boleh meminta petunjuk, melaporkan kepada pengadilan supaya ada keputusan-keputusan yang terbaik yang dihadirkan dalam rumah tangganya. Oke. Ini 2 menit saja Pak Tuan Guru menjawab pertanyaan tadi Ibu Siti Aminah, bagaimana hukumnya seorang saudara kandung yang diam-diam sendiri merampas harta orang tuanya tanpa musyawarah dulu dengan saudara-saudara yang lain. Tentu ini juga haram hukumnya. Ya, dosa seorang saudara yang mengambil hak bersama secara diam-diam. Karena kadang-kadang pendidikan tinggi seseorang itu tidak menjamin dia menjadi baik. Karena mungkin dia paham, sementara saudara yang lain dianggap tidak paham itu. Walhasil dia diam-diam misalnya dia rubah suratnya atau dia jual dan lain sebagainya. Nah ini tidak boleh. Karena kalau berbicara harta orang tua itu adalah milik bersama. Jadi kalau kita punya saudara 4 ya itu milik bersama. Jadi tidak boleh ada klaim dari salah seorang dari saudara itu yang mengatakan saya yang mendapatkan ini. Karena yang namanya harta orang tua itu adalah harta bersama, ya. Sebelum orang tua meninggal itu semua sepenuhnya adalah dikuasai oleh orang tua. Begitu orang tua meninggal dunia, maka semua anggota keluarga itu punya hak yang sama dalam artian memiliki hak untuk warisan. Kalau masalah porsi berapa persen dapatnya itu tergantung jenis kelamin, ya. Jadi yang membedakan itu hanya jenis kelamin, bukan usia atau bukan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi semua sama. Sehingga lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi seorang laki-laki itu memperoleh 2 kali dapatnya perempuan. Itu berlaku untuk semua. Maka kalau ada seorang saudara yang mengambil harta daripada saudaranya, maka itu haram hukumnya dan harus dikembalikan. Dan itu sering saya dengar. Jadi bukan hanya pertanyaan dari Bapak saja, ya. Itu ada misalnya kebun yang banyak sekali, tahu-tahu oleh yang laki diambil semua kebunnya, kemudian untuk yang perempuan dikasih uang hanya 50 juta, sementara aset itu mungkin miliaran gitu ya. Nah seolah-olah ini udah cukup, ini bagianmu. Nah itu tidak boleh. Jadi kita harus kembali kepada hukum waris yang sudah dicontohkan, ada hukum-hukumannya, ada hitung-hitungannya. Jadi kita tidak bisa semau kita untuk menghitung warisan itu karena sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Sebagai demikian. Iya, baiklah. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan untuk sore hari ini. Untuk itu kita persilahkan Tuan Guru untuk menyampaikan kesimpulan apa Pak Tuan Guru dari Muzakarah Ramadan kita di sore hari ini. Silahkan.
Terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Ini adalah momentum terbaik bagi kita semua untuk menginvestasikan ibadah kita, waktu kita, kesempatan kita. Karena tidak ada jaminan kita akan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita yang tidak bisa berhaji, tidak bisa umroh berkali-kali, ini adalah kesempatan. Kalau kita kaya, punya uang untuk umroh, punya uang untuk sedekah, itu tidak terlalu sulit. Tetapi kalau kita yang tidak berpunya, maka mengoptimalkan diri kita, mengkhusyukkan pikiran kita untuk terus bisa beribadah sebaik-baiknya, ini adalah cara kita menginvestasikan diri kita di hadapan Allah SWT. Karena itu sebagaimana sabda Rasul SAW, ya bagiyal khair akbil, wahai orang-orang yang menginginkan kemuliaan, kebaikan, terimalah bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Wa ya bagiyal syarri aksir, wahai orang-orang yang masih suka melakukan dosa, masih terus lupa kepada Allah, jangan sekali-sekali engkau melupakan Allah. Sadarlah engkau, karena ini adalah waktu terbaik untuk kita melakukan kebaikan dan investasi kebaikan. Terima kasih. Demikian